dengan cara belajar. Belajar harus ya. Yang piye? Belajarnya piye? Males-malesan apa rajin? Rajin. Terus apa lagi tadi Mas Ber? Berprestasi. Sebagai pelajar kalian harus berprestasi. Kalau ada lomba-lomba diikutkan, kalian ikut. Ya, itu salah satu ya dari tugas kita sebagai seorang pelajar. Ya, jadi kita ikut berpartisipasi untuk memajukan negara Indonesia. Ya, minggu kemarin Bu Amel sudah memberikan materi tentang apa minggu kemarin? Pentingnya belajar coding dan apa itu Kak? Kecerdasan artifisial. Penting nggak belajar coding dan Kak? Penting. Kenapa nggak penting? Berpikir logika, ya, melatih kita apa? Berpikir kritis, ya. Makanya kita sekarang ada pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Itu akan melatih kita, ya. Nanti kita akan berpikir secara logika. Nanti kita akan berpikir secara kritis. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Sekali lagi KA adalah kecerdasan artifisial. Nah, dari belajar ini ya, nanti diharapkan kalian dapat mengerti, memahami ya, ada prinsip-prinsip dalam belajar komputasi. Setelah kalian nanti mengetahui ya prinsip-prinsip dari belajar komputasional, nanti diharapkan kalian bisa mengimplementasikan, ya, bisa menerapkan dari berpikir komputasional itu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, masih semangat? Siap, masih semangat. Oke, kita cek konsentrasi dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Nah, kita ice breaking dulu ya, cek konsentrasi. Nanti Bu Amel kalau bilang sikut, pegang sikut. Ya. Kalau Bu Amel bilang sakit,
belajarnya dikeluarkan dulu. Nah, anak-anak berpikir secara komputasional. Bisa nggak ya kita berpikir secara komputasional, tetapi tidak berkaitan dengan teknologi? Ya, kalau yang berkaitan dengan teknologi itu disebut dengan apa kemarin? Plak. Ya, benar ya, Sally. Disebut dengan plak. Kalau yang tidak berkaitan dengan teknologi, apa kemarin namanya? Unplug. Ya, betul Mas Iqbal ya. Apakah kita bisa sih menerapkan berpikir secara komputasional tapi tidak pakai teknologi? Bisa nggak? Bisa. Ini hari ini kita belajar komputasionalnya itu tidak menggunakan teknologi. Jelaskan tidak ya? Tadi apa yang kamu lihat? Tentang apa? Ada apa aja tadi? Ada dekomposisi, ada apa lagi? Pengenalan pola, ada apa lagi? Ada abstraksi, ada apa lagi? Ada algoritma. Nah, keempat elemen itu merupakan 4 prinsip berpikir secara komputasi. Apakah anak-anak tadi sudah paham dengan melihat video itu? Oh, algoritma. Algoritma itu yang bagaimana toh? Oh, dekomposisi itu yang bagaimana toh? Oh, ada abstraksi. Abstraksi itu yang bagaimana sih? Sudah paham apa belum tadi teori-teorinya tadi? Belum ya? Apakah videonya terlalu cepat? Nah, oleh karena itu kita akan ulas dulu satu per satu ya. Kita ulas dulu, kita putar kembali videonya yang pertama. Ya, yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang masalahnya meluas, ya, kita kerucutkan, kita bagi-bagi menjadi masalah yang kecil. Contohnya di sini apa anak-anak? Membagi tugas dalam membersihkan kelas. Yang kedua adalah apa anak-anak? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya. Jadi pola itu dia akan seperti itu terus. Misalnya tadi kita kan sudah membagi piket ya toh, misalnya hari Senin yang piket kelompok 1 ya toh, hari Selasa yang piket kelompok 2, maka akan seterusnya akan berjalan seperti itu. Polanya akan tetap sama, yo Senin yo kelompok 1,
1, ya Selasa ya kelompok 2, ya Rabu ya kelompok 3, dan akan seperti itu terus. Nah, yang ketiga ada apa di sini anak-anak? Atraksi. Apa itu atraksi? Fokus pada hal yang penting saja. Kita harus memfilter, menyaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang tidak penting ya tidak bisa kita pikirkan. Ya, terakhir ada apa anak-anak? Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Membuat langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu harus urut atau tidak? Harus urut. Harus urut. Jadi ini jawaban nomor 6A yang kedua. Aman? Ada masalah? Sudah selesai? Kelompok mana yang belum selesai? Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai kita presentasi dulu ya masing-masing kelompok ya, oke? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, kelompok 1 silakan maju presentasi ke depan. Siapa yang mewakili? Kelompok 1. Yang lainnya nanti memperhatikan ya. Oke. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Kategorinya? Masalahnya apa dulu? Lalu pemecahan masalahnya bagaimana? Langkah pemecahan. Identifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan selama piket. 2. Bagi tugas-tugas tersebut di antara anggota kelompok piket. 3. Tentukan jawaban jadwal piket yang jelas. Yang selanjutnya. 5 tugas yang perlu dilakukan selama piket kelas. 1. Menyapu lantai. 2. Menyapu papan tulis. 3. Mengatur meja dan kursi. 4. Membuang sampah. 5. Membersihkan Oke. Udah itu aja jawabannya? Oke, bagaimana
kalian juga? Sudah ya. Ada tambahan lainnya? Tidak ada. Kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perbaikan lingkungan sekitar sekolah atau rumahmu. Banyak jenis sampah yang kita hasilkan setiap hari, namun tidak semuanya harus dibuang begitu saja. Beberapa jenis sampah yang bisa diolah kembali jika kita tahu caranya. Berikut adalah beberapa contoh sampah organik. 1. Delivery, 2. Kulit besar, 3. Nasi sisa, 4. Buah ikan, 5. Kulit bulu. Berikut contoh sampah non-organik. 1. Botol plastik, 2. Kaki susu, 3. Kaca pecah, 4. kertas koran, 5. sedotan plastik. Oke, untuk kelompok 3, jadi di situ memilah ya, kalian disuruh untuk menggolongkan mana yang masuk dalam sampah organik. Nah, di situ di LKPD-nya ada sampah organik dan ada sampah non organik. Gimana jawabannya kelompok 3? Apakah sudah betul? Sudah sama dengan jawaban kalian? Sudah. Apa sih kan sampah organik itu? Sampah? Apa? Iya, apa Pak Iza? Ya, sampah yang berasal dari sisa makanan. Nah, kalau yang ini memfilter, ya berarti memfilter mana sih yang organik? Nggak usah mikirnya yang anorganik. Berarti kelompok 3 ini masuk dalam apa? 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 Abstraksi ya, abstraksi. Jadi dia memfilter ya. Kemudian suruh pilih yang organik, ya udah pilihkan yang organik. Otomatis kita harus tahu dulu ya, mana itu yang organik dan mana yang anorganik. Harus tahu dulu pengertian dari organik itu apa dan anorganik itu apa. Semua jawabannya sudah sama? Sudah. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Pertama kelompok 3. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Amel akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasi ini dilakukan secara mandiri, artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Nampak udah identitasnya ya. Kita sendiri ya. Yang satu Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, minta tolong yang piket hari ini mengumpulkan ya dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Apa yang piket tadi yang mungkin 2 sudah siapa? Sekarang bagian 14. Oke, ketika kalian membagi soal dari yang besar menjadi ke konsep yang lebih kecil, tadi disebut dengan apa? Komposisi ya. Kemudian menyusun langkah-langkah, membuat roti bakar, menyiapkan roti bakar. Langkah-langkah ini disebut dengan
ada teman kalian itu yang masih ada yang beberapa yang salah ya, nanti bisa belajar lagi. Oke, untuk refleksi hari ini kita anak-anak ya tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Coding apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Belajar tentang apa kita hari ini? Berpikir secara komputasi. Nah, di mana ada berapa prinsip? Ada 4 prinsip dalam komputasi. Nah, ada apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ada apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Tepuk tangan untuk kelas 6. Oke. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep dasar coding ya. Nanti kalian bisa baca-baca dulu ya. Dan Bu Amel berharap ya, dengan berpikir komputasional ini bisa membantu kalian memecahkan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa nggak ini diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa. Apakah tadi yang kita pelajari itu adalah permasalahan kita sehari-hari? Iya. Kalian sudah mendapatkan ilmu bagaimana